Sebelum saya memulai, mari kita merangkapkan kedua tangan untuk mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Satyontu, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu Sedharma, semoga selalu sehat ya. Bapak Ibu Sedharma, malam hari ini saya kembali bertemu dengan Bapak Ibu untuk memberikan kembali atau mengulang kembali ajaran Sang Buddha Gautama, sama seperti yang dilakukan Yang Mulia Ananda ketika waktu mengadakan konsili. Beliau mengulang kembali ajaran Sang Buddha, mengulang kembali Dhamma untuk selanjutnya ditulis, tapi itu melalui proses yang lama. Nah, hari ini saya akan mengulang kembali agar Bapak Ibu dapat mendengarkannya. Bapak Ibu Sedharma, yang saya ulang ini adalah lanjutan dari yang lalu. Jadi kalau yang lalu saya pernah membahas ini, itu baru sampai 5. Jadi ini saya lanjutkan lagi, yaitu mengenai Samanera Kumarapanha, atau yang biasa juga disebut sebagai sutanya Samanera, mengenai 10 pertanyaan Sang Buddha kepada Samanera Sepaka, yang juga ditanyakan untuk Rahula sebagai anaknya ketika menjadi Samanera. Kalau di pertemuan yang lalu saya sudah membahas pertanyaan 1 sampai 5. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, apakah yang satu itu? Kali ini saya bahas sedikit. Yang satu itu adalah semua makhluk itu membutuhkan makanan. Jadi makanan yang di sini yang dimaksudkan oleh Sang Buddha itu bukan hanya makanan yang untuk tubuh saja. Bukan makanan sehari-hari, tapi juga untuk batin juga, seperti itu. Lalu yang kedua, apakah yang dua itu? Dikatakan yang dua itu adalah nama dan rupa. Nama dan rupa di Dhamma kelas kemarin, Bante Panya sudah menjelaskan, Bante Joti sudah menjelaskan mengenai nama dan rupa. Lalu yang ketiga dikatakan adalah 3 jenis perasaan, yaitu perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga perasaan yang netral. Nah, dan yang keempat ini juga sama, Bante Joti juga sudah menjelaskan mengenai, dan juga bukan Bante Joti, tapi sudah banyak orang juga menjelaskan mengenai yang 4 ini, yaitu adalah tentang 4 kebenaran mulia, tentang duka, asal mula duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Kalau saya sering dari Ibu Lani itu selalu dibilang, bukan duka tapi masalah gitu kan. Beliau selalu mengatakan masalah itu ada, terus asal mulanya masalah itu ada, lenyapnya ada, dan jalan untuk lenyapnya masalah itu gimana. Itu beliau selalu mengajarkan itu gitu. Lalu pertanyaan yang kelima adalah jawabannya adalah pancakanda, atau 5 kelompok kehidupan yang dilekati, mulai dari kelompok jasmani atau rupa kanda, kelompok perasaan wedana kanda, kelompok tentang persepsi sanya kanda, kelompok bentukan pikiran sankhara kanda, dan juga kelompok kesadaran atau winyana kanda. Itu adalah 5 pembahasan yang sebelumnya pernah saya lakukan mengenai 10 pertanyaan yang diajukan Sang Buddha kepada Samanera Sepaka. Nah, hari ini saya ingin membahas lagi sebagai bentuk lanjutan daripada 10 pertanyaan tersebut. Dan juga sebagai pelengkap bahwa saya tidak punya tanggungan seperti itu ya. Nanti kalau saya bahas cuma 5, tanggungan 5 lagi gimana gitu kan. Hari ini saya selesaikan Bapak Ibu. Bahwa Sang Buddha bertanya, apakah yang 6 itu? Yang 6 itu adalah jawabannya 6 landasan indera. Kemarin juga sudah dibahas. 6 landasan indera salayatana adalah 6 pasang indera beserta objeknya yang menjadi landasan kontak dengan dunia luar. Keenam
landasan indera tersebut adalah: 1. Mata dengan objek bentuk-bentuk. 2. Telinga dengan objek suara. 3. Hidung dengan objek bebauan. 4. Lidah dengan objek yang dikecap. 5. Batin atau kulit dengan objek sentuhan. Yang keenam adalah pikiran, manayatana dengan objek pikiran, dhammayatana. 6 indera ini merupakan landasan internal, dan sedangkan objek indera disebut merupakan landasan eksternal. Jadi ketika kita sebagai contoh seperti ini, Bapak Ibu mendengarkan suara saya, itu adalah objeknya dari Bapak Ibu, objek luarnya, seperti itu ya. Tapi ketika Bapak Ibu mendengarkan, itu adalah landasannya. Jadi objek pendengarannya seperti itu. Bapak Ibu, di dalam Abhidhamma Pitaka didefinisikan bahwa landasan indera atau pikiran manayatana adalah mencakup semua kelompok kesadaran, dan landasan objek pikiran dhammayatana adalah mencakup kelompok tiga unsur lainnya, yaitu perasaan, persepsi, dan bentukan mental. Jadi kalau dalam Abhidhamma Pitaka beda lagi ya pembahasannya mengenai itu. Sementara dalam satu khotbah ada di buku Parita dikatakan dengan judul Adita Pariyaya Sutta atau khotbah api, dijelaskan juga mengenai apa yang terbakar, yaitu adalah 6 indera. Para biku segalanya terbakar, dan apakah para biku segalanya yang terbakar itu? Mata terbakar, bentuk-bentuk terbakar, kesadaran mata terbakar, kontak mata terbakar, dan perasaan apapun yang muncul dengan kontak mata sebagai kondisi, apakah menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyakitkan, juga bukan menyenangkan, itu juga terbakar. Terbakar oleh apakah? Terbakar oleh api nafsu, oleh api kebencian, oleh api kebodohan, terbakar oleh kelahiran, penuaan, dan kematian, oleh kesedihan, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, keputusasaan, aku katakan. Telinga terbakar sampai dengan pikiran terbakar, jadi ada 6 yang seperti yang tadi. Dan perasaan apapun yang muncul dengan kontak pikiran sebagai kondisi, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau bukan menyenangkan juga bukan tidak menyenangkan, itu juga terbakar. Oleh apakah terbakar? Oleh api nafsu, oleh api kebencian, oleh api kebodohan. Terbakar oleh kelahiran, penuaan, dan kematian, oleh kesedihan, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputusasaan, aku katakan. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa ke-6 landasan ini dijelaskan juga Sang Buddha bahwa ke-6 landasan ini terbakar oleh api nafsu atau raga kita itu terbakar oleh api nafsu, juga terbakar dengan kebencian, kebodohan, sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui bahwa 6 landasan indera kita ini terbakar oleh nafsu, oleh kebencian, oleh kebodohan batin, kita belajar untuk mengendalikan indera-indera kita. Sebagai contoh, biasa melihat, wah segala sesuatu yang menyenangkan, kita jaga untuk itu hanya sebatas menyenangkan. Hanya sebatas itu. Selebihnya kalau kita perhatikan, tidak ada yang menyenangkan. Jadi indera-indera kita itu mulai kita tata kembali untuk kita jaga agar tidak bahasanya kebablasan gitu ya. Jadi kita jaga pikiran kita mulaikan kita jaga dengan apa? Dengan bermeditasi bisa. Jadi kita mulai menjaga landasan indera kita sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Itu adalah pertanyaan ke-6 yang disampaikan oleh Sang Buddha dan diberikan jawabannya oleh Samanera Sopaka. Lalu pertanyaan yang 7, apakah yang 7 itu 7 faktor pencerahan? Itu jawabannya.
7 faktor pencerahan bojangga terdiri dari kata bodi yang berarti pencerahan dan angga yang berarti faktor. Adalah faktor-faktor batin yang bermanfaat yang dapat membawa pada pencerahan. Ketujuh faktor tersebut itu yang pertama ada faktor perhatian, sati sambojangga, faktor pencerahan penyelidikan, kondisi atau fenomena, dhamma wicaya sambojangga, dan juga ada faktor pencerahan semangat atau kegigihan, wirya sambojangga, faktor pencerahan kegembiraan atau kegiuran, piti sambojangga, faktor ketenangan, pasadi bojangga, faktor pencerahan konsentrasi, samadhi sambojangga, dan faktor pencerahan keseimbangan, upeka sambojangga. Ini juga dituliskan atau dimasukkan ke dalam buku Parita, di Parita Bojangga Parita. Itu juga parita yang pernah dibacakan untuk Sang Buddha ketika Sang Buddha mengalami sakit. Jadi di dalam situ ketujuh faktor pencerahan ini dikembangkan secara berurutan ya Bapak Ibu. Masing-masing faktor bertindak sebagai kondisi bagi faktor berikutnya. Ini juga sering digunakan dalam Anapanasati. Di dalam Anapanasati Sutta juga dikatakan bahwa dengan berlatih meditasi pernafasan, perhatian terhadap nafas atau anapanasati, seseorang mengembangkan 4 landasan perhatian atau satipatthana. Sebenarnya bukan hanya menggunakan anapanasati, tapi dengan meditasi yang lain juga bisa mengembangkan satipatthana. Yang dikembangkan itu yang pertama ada perenungan terhadap jasmani, kaya nupasana, juga perenungan terhadap perasaan, wedana nupasana, perenungan terhadap pikiran, cita nupasana, perenungan terhadap objek-objek pikiran atau dhamma nupasana. Dengan demikian ketika kita mengembangkan landasan perhatian yang ini dengan tekun, jadi ketika melakukan meditasi dengan tekun, penuh kewaspadaan, penuh perhatian, setelah menyingkirkan ketamakan kesedihan yang sehubungan dengan dunia ini, kapanpun seseorang berdiam dengan merenungkan 4 landasan perhatian ini, dengan tekun, penuh kewaspadaan dan penuh perhatian, setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan yang berhubungan dengan duniawi, pada saat itu perhatian yang dapat mengatur kokoh dalam diri, kapanpun perhatian yang tanpa kendur kokoh dalam dirinya, pada saat itu faktor pencerahan perhatian muncul dalam dirinya dan mengembangkan dengan pengembangan menjadi terpenuhi dalam diri. Jadi ketika kita melakukan meditasi, melakukan perenungan di dalam diri, termasuk itu tadi, perenungan terhadap jasmani, perasaan, pikiran, objek pikiran, ketika perenungan itu sudah kompleks, itu akan meningkatkan atau menumbuhkan sati yang kuat, perhatian yang kuat. Jadi dikatakan tadi adalah 7 faktor ini berurutan, emang berurutan karena ketika sati sudah kita miliki, akan muncul faktor yang kedua, yaitu faktor penyelidikan. Jadi sati kita udah punya, kita udah bisa, udah tenang, udah punya perhatian. Kita akan mulai memperhatikan, menyelidiki kembali di dalam diri kita. Jadi berkelanjutan ya. Awalnya kita kembangkan dulu tadi itu, perenungan terhadap jasmani dan sebagainya tadi itu. Setelah itu ada, kita memiliki perhatian. Nah, setelah kita memiliki perhatian atau sati, kita akan mengembangkan yang kedua tadi. Kita akan melakukan penyelidikan di dalam diri. Diri kita akan melakukan penyelidikan. Apa yang kurang, apa yang salah gitu kan. Kita selidiki diri kita. Maka dengan itu kita jaga secara terus-menerus, akan timbul satu lagi, yaitu ada faktor pencerahan semangat. Sudah tadi itu kita tahu, kita selidiki, kita tahu hasilnya seperti apa. Kita akan memiliki semangat untuk mengembangkan itu menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna. Nah, setelah itu terkembang, kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus, yang baik secara terus-menerus, berkembang semangat, kita akan merasakan gembira ya. Kita sudah masuk di dalam itu dan kita akan bergembira di dalam situ. Tapi bukan kegembiraan yang menyangkut masalah duniawi, tapi masalah batin kita. Setelah kegembiraan timbul, kita akan perlahan untuk memiliki ketenangan.
faktor ketenangan kita miliki. Setelah faktor ketenangan kita miliki, kita kembangkan lagi, maka akan mencapai pencerahan konsentrasi. Maka dari tadi dikatakan itu akan berurutan satu dengan lainnya. Dalam diri seseorang yang jasmaninya tenang dan merasakan kenikmatan, pikirannya akan menjadi terkonsentrasi. Kapanpun pikiran terkonsentrasi di dalam diri seseorang yang jasmaninya tenang dan merasakan kenikmatan, pada saat itu faktor pencerahan konsentrasi terpenuhi di dalam dirinya. Seperti itu ya. Lalu ia secara seksama memperhatikan dengan keseimbangan di dalam pikiran yang terkonsentrasi. Kapanpun seseorang secara seksama memperhatikan dengan keseimbangan pada pikiran yang terkonsentrasi demikian, pada saat itu faktor pencerahan keseimbangan muncul di dalam dirinya. Selanjutnya, dengan mengembangkan ketujuh faktor ini yang didukung oleh keterasingan, kebosanan, dan lenyapnya, dan matang dalam pelepasan, ia memenuhi pengetahuan dan pembebasan sejati, yaitu tercapainya nibbana. Jadi yang 7 itu adalah 7 faktor pencerahan. Jadi ketika kita melaksanakan ini secara urut dan berkesinambungan seperti itu ya, terus urut, kita tercapai sesuatu yang bisa mencapai sesuatu yang disebut nibbana. Jadi kita akan terbebas dari lingkaran samsara. Ya seperti saya katakan tadi, ketika kita melaksanakan ini, perhatian dari sati sambojangga sampai seterusnya, itu kita tidak perlu atau tidak hanya menggunakan anapanasati sebagai medianya atau sebagai caranya, tapi kita bisa menggunakan meditasi yang lain seperti itu. Itu adalah 7 faktor pencerahan. Lalu apakah yang 8 itu? Ini juga sudah sering, yaitu ada jalan mulia berunsur 8. Bapak Ibu sedharma, mengenai jalan mulia berunsur 8 ini kan sudah sangat sering disebutkan, dijelaskan juga, sehingga di sini saya hanya akan mengupas sedikit atau mengingatkan kembali bahwa yang pertama dalam jalan mulia berunsur 8 itulah pandangan benar, samaditi. Jadi pandangan yang ditunjukkan segala sesuatu itu sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat pandangannya, sehingga kita bisa memahami dalam pandangan benar itu ada terdapat hukum sebab akibat atau hukum kama, juga terdapat 3 karakteristik atau kehidupan atau tilakana, yaitu mengenai anicca, dukkha, anatta, dan juga kita akan mengetahui 4 kebenaran mulia yang tadi dukkha sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Itu adalah yang kita dapatkan ketika kita memiliki pandangan benar. Nah, yang kedua adalah pikiran benar atau sama sangkapka. Nah, pandangan benar merupakan motif dengan tujuan seorang praktisi yang membelokkan diri dari pikiran yang penuh nafsu, permusuhan atau kebencian, dan kekerasan atau kekejaman menjadi pelepasan nafsu, kelembutan atau kehendak baik, dan belas kasih. Inilah kehendak pikiran yang benar. Itu adalah ketika kita melakukan pikiran yang benar. Lalu ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama sangkapa, mata pencarian benar sama ajiwa, upaya benar sama wayama, perhatian benar sama sati, dan konsentrasi benar sama samadhi. Itu adalah pertanyaan ke-8 yang ditanyakan oleh Sang Buddha kepada Samanera Sopaka, dan dijawab bahwa yang 8 itu adalah 8 kebenaran mulia. Jalan mulia berunsur 8. Lalu Sang Buddha bertanya lagi, apakah yang 9 itu? Yang 9 itu adalah 9 tempat kediaman makhluk. Jadi Bapak Ibu sedharma, yang kita ketahui adalah 31 alam kehidupan, tapi di sini juga dijelaskan bahwa terdapat 9 tempat kediaman makhluk atau biasa disebut satawasa, adalah pengelompokan alam kehidupan berdasarkan keadaan jasmani dan persepsi. Jadi berdasarkan nama dan rupanya, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan kan kita tahu 31 alam kehidupan ya. Mulai dari alam peta sampai juga alam yang tertinggi gitu ya.
ada 31. Tapi di sini hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah yang memiliki nama dan memiliki rupa. Disebutkan dalam Sutawasa Sutta tentang kehidupan kediaman makhluk itu ada yang pertama, terdapat makhluk-makhluk yang berada dalam jasmani, yang berbeda dalam jasmani dan berbeda dalam persepsi, seperti manusia, beberapa dewa dan beberapa makhluk alam menderita. Jadi nama dan rupanya berbeda. Kayak kita manusia, nama dan rupanya beda, ya kan? Gak mungkin kan semua orang sama semua, atau bentuknya sama seperti saya semua gitu kan, gak mungkin. Jadi ini yang pertama adalah makhluk-makhluk yang berbeda dalam jasmani dan berbeda dalam persepsi. Lalu yang kedua adalah makhluk-makhluk yang berbeda dalam jasmani dan sama dalam persepsi, seperti para dewa pengikut Brahma yang terlahir karena telah mencapai jana tingkat 1 di dalam meditasi. Jadi di dalam alam kedua ini atau tempat yang kedua ini jasmaninya berbeda, tapi persepsinya, pandangannya sama. Jadi kalau para pengikutnya Dewa Brahma itu pandangannya sama seperti Dewa Brahma semua. Seperti itu. Tapi walaupun pandangannya sama, memiliki jasmani yang berbeda-beda. Itu yang pengikutnya Dewa Brahma. Lalu yang tiga, terdapat makhluk-makhluk yang sama dalam jasmani dan berbeda dalam persepsi, seperti para dewa Abhasara, para dewa yang bercahaya yang terlahir karena telah mencapai jana tingkat 2. Seperti itu. Jadi di alam yang ini lagi jasmaninya sama, yaitu bentuknya bentuk cahaya, tapi persepsinya berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Ini yang karena mereka telah mencapai tingkat kesucian, pengetahuan atau kekuatan dari meditasi dengan tingkat jana tingkat kedua. Lalu yang keempat ada terdapat makhluk-makhluk yang sama dalam jasmani dan sama dalam persepsi, seperti dewa Subhakhina, dewa yang bercahaya cemerlang yang terlahir karena mencapai jana tingkat ketiga. Jadi di sini jasmani dan persepsinya sama karena mereka juga sama-sama telah mencapai atau mendapatkan kekuatan dari jana tingkat ketiga. Lalu yang kelima, terdapat makhluk-makhluk yang tanpa persepsi dan perasaan, seperti makhluk asa nyata. Makhluk asa nyata itu adalah makhluk tanpa persepsi yang terlahir karena telah mencapai jana tingkat keempat dan berpikir bahwa persepsi atau pemikiran adalah tidak bermanfaat. Jadi ini akibat dari jana ya. Sebenarnya mencapai jana kita bisa terlahir di sini, seperti itu. Lalu yang keenam ada terdapat makhluk-makhluk yang telah melampaui sepenuhnya semua persepsi materi dengan melenyapkan persepsi reaksi indera dengan tanpa perhatian terhadap persepsi yang beraneka ragam, berpikir ruang tanpa batas. Mereka telah mencapai alam ruang tanpa batas. Ini bagi mereka yang telah mencapai arupa jana tingkat pertama. Jadi dalam jana itu kan ada rupa jana dan arupa jana. Lalu yang ketujuh, ada makhluk-makhluk yang terdapat melampaui ruang tanpa batas dan tanpa batas berpikir. Kesadaran adalah tanpa batas. Telah mencapai alam kesadaran tanpa batas. Ini karena telah mencapai arupa jana tingkat kedua. Lalu terdapat makhluk-makhluk yang melampaui kesadaran tanpa batas, berpikir tidak ada apapun, telah mencapai alam kekosongan. Inilah alam bagi mereka yang telah mencapai arupa jana tingkat ketiga. Dan juga yang kesembilan, terdapat makhluk-makhluk yang melampaui alam kekosongan, telah mencapai alam tanpa persepsi, juga bukan tanpa persepsi. Inilah alam bagi mereka yang mencapai arupa jana tingkat keempat. Itulah 9 alam yang disebutkan. Namun Bapak Ibu, dari alam nomor 1 sampai 4 itu adalah alam yang dimiliki oleh para makhluk yang masih memiliki
jasmani dan batin. Kayak kita sebagai manusia, ada juga alam peta tapi hanya beberapa, alam dewa juga beberapa. Lalu untuk yang kelima atau alam yang nomor 5 tadi ditempati oleh makhluk tanpa persepsi dan perasaan, dan yang 6 sampai 9 adalah alam kehidupan yang ditempati oleh para makhluk yang tidak memiliki jenis jasmani atau alam arupa. Kalau dalam 31 alam kehidupan kan 4 alam apa ya 4, bagian bawah itu ada 4, terus alam manusia 1, dan juga ada 6 alam dewa, dan setelahnya itu ada alam yang telah mencapai jana. Kesembilan kediaman makhluk ini Bapak Ibu masih berada di dalam lingkaran samsara. Sehingga itu bukan tujuan kita dalam ajaran agama Buddha untuk mencapai ini, bukan. Tapi kita harus yang lebih tinggi, yaitu adalah mencapai nibbana. Sehingga dengan kita mengetahui bahwa 9 alam kehidupan ini, kita akan terus berlatih untuk meningkatkan diri kita. Itu adalah 9 alam dan jawaban yang diberikan oleh Samanera Sepaka. Lalu kita masuk yang 10. Biasanya yang 10 yang terakhir itu sudah pada seneng ya, udah mau diakhiri gitu ya. Ini yang terakhir. Yang 10 itu adalah ia yang dianugerahi dengan 10 atribut disebut arahat. Mereka yang telah mengembangkan dan menyempurnakan jalan mulia berunsur 8 akan memiliki 10 kualitas yang sempurna, yaitu 8 kualitas jalan mulia berunsur 8 serta pengetahuan benar atau pengetahuan sejati dan kebebasan atau pembebasan benar yang muncul karena pengembangan jalan mulia tersebut. Jadi yang 10 ini adalah tentang 10 atribut yang dimiliki seorang arahat akibat dari kita menjalankan jalan mulia berunsur 8. Bapak Ibu, disebutkan bahwa dalam Dutya Aseka Sutta, ini di dalam Anguttara Nikaya, para biku, 10 hal ini merupakan faktor seorang yang sempurna yang telah mengalami melampaui latihan aseka. Apakah yang 10 itu? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencarian benar, upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar, pengetahuan benar, dan kebebasan benar dari seorang yang sempurna yang telah melampaui latihan. Sementara dalam Samyutta Nikaya, apakah para biku, orang mulia Arya itu? Di sini seorang yang dengan pandangan benar sampai pada konsentrasi benar disebut mulia. Dan apakah para biku, orang yang lebih baik daripada orang mulia itu? Di sini seorang dengan pandangan benar sampai pada konsentrasi benar, pengetahuan benar, pembebasan benar, ini yang disebut orang yang lebih baik daripada orang mulia. Mereka yang sedang mengembangkan 8 faktor sang jalan disebut sebagai yang sedang berlatih atau seka, oleh sebab mereka dapat disebut juga sebagai orang yang mulia. Mereka yang telah mencapai kesucian Sotapanna sampai Sakada Anagami, mereka telah menyempurnakan sang jalan disebut sebagai orang yang tidak perlu berlatih atau seka, dan oleh sebab itu memiliki 10 kualitas seseorang yang melampaui latihan sehingga disebut sebagai seorang yang lebih baik daripada orang mulia. Ke-10 kualitas inilah yang dimiliki seorang arahat. Jadi Bapak Ibu, dengan kita melatih yang tadi 8 jalan mulia berunsur 8 itu, setelah kita berlatih dikembangkan secara terus menerus, kita akan mendapatkan 2 bonus, yaitu adalah pengetahuan benar dan pembebasan benar. Sehingga dengan kita memiliki ke-10 ini, kita bisa mencapai tingkat kesucian anagami dan juga arahat. Jadi kita bisa terbebas dari lingkaran samsara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah
pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir yang diberikan oleh Samanera Sopaka. Sehingga dengan demikian tugas saya untuk melanjutkan atau menyelesaikan Samanera Sopaka ini sudah usai ya. Namun sebelumnya, sebelum saya tutup, Bapak Ibu, bahwa saya ingin mengulang kembali kisah ini. Bahwa di kehidupan yang lampau, di kehidupan zaman Buddha Gotama, ada seorang anak laki-laki yang diberi nama Sopaka. Beliau ini dari keluarga yang cukup mampu. Nah, karena beliau keluarga yang cukup mampu, Samanera Sopaka ini sebelum jadi Samanera, orang tuanya meninggal. Dan dia saat itu dirawat oleh paman adiknya keluarganya gitu kan. Dirawat oleh pamannya. Nah, setelah dirawat pamannya, karena pamannya ini mungkin memiliki ketamakan gitu ya, si Samanera Sopaka ini dibawa ke pemakaman, diikat di jasad dari orang yang ada di pemakaman itu, diikat di situ, lalu ditinggal pergi, dan semua harta bendanya diambil alih oleh si pamannya atau keluarganya pamannya tersebut ya. Nah, setelah itu Sang Buddha dengan kekuatan batinnya lihat anak ini memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesucian. Maka pada saat itu Sang Buddha dengan kekuatannya tidak langsung pindah gitu ya, tapi dengan kekuatannya kan dia, kalau di film-film kartun tuh ada Naruto itu bayangannya gitu kan, bunsinnya gitu kan. Dengan bayangannya itu dia berpindah ke sana. Dibawalah Samanera Sopaka ini ke wihara. Ditabiskan menjadi seorang Samanera. Dan pada saat setelah ditabiskan itu dia mengetahui ini, bisa menjelaskan ini, dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Hebat ya, anak 7 tahun ya. Saya yang 25 kayaknya juga belum gitu kan, masih jauh gitu kan. Tapi beliau yang tergolong masih muda pada saat itu, umur 7 tahun, beliau sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sehingga Bapak Ibu, ini bisa menjadi diri kita untuk termotivasi. Anak yang usia 7 tahun saja bisa mencapai tingkat kesucian. Kita yang sudah lama hidup, mari bersama-sama kita kembangkan. Kita jangan kalah lah gitu, jangan kalah sama anak yang usia 7 tahun. Kita kalau bisa menjadi juga lebih baik, sama seperti beliau. Kita sama-sama belajar kembali Dhamma, mengulang kembali Dhamma untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau Ibu Lani selalu bilang bekal kita untuk pindah alam, gitu ya. Jadi mari secara bersama-sama kita mengupuk kebajikan, mengupuk karma-karma baik, agar kita selalu naik level, selalu naik tingkat untuk menjadi lebih manusia yang menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga kita tidak terjumus di dalam lingkaran samsara seperti itu. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon abayadana jika terdapat kesalahan dalam pengucapan saya atau pengulangan yang telah diajarkan Sang Buddha. Saya rasa cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Satihontu, Namo Buddhaya.